sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah online dari tempat kita masing-masing. Sebelum kita melaksanakan ibadah online pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Bapak memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah online kami, Tuhan Yesus. Urapi dan berkatilah kami semua supaya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dalam segala situasi kehidupan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Pernah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang saat ini kita kembali dapat bertemu. Kita bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya kita semua ada tetap dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-22. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun lebih yang lalu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi masih tinggal 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan saya akan mengajak kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih berada dalam situasi atau kondisi yang sulit, yang kita tahu bersama kita menghadapi pandemi virus corona COVID-19, yang saya mendengar sudah sekian banyak, bahkan ratusan ribu orang yang sudah meninggal, jutaan orang yang sudah terkena dampak atau akibat virus corona ini. Mereka positif. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi virus corona ini begitu kuat. Bahkan dampaknya kita tahu berakibat kepada tidak sedikitnya orang kehilangan pekerjaan. Orang tidak ada lagi pekerjaan. Dan itu mengakibatkan persoalan ekonomi tersendiri. Dan di dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara, muncullah pandangan, tafsiran yang mengatakan bahwa mungkin ini sudah akhir zaman. Dengan adanya virus ini, Tuhan sudah mau datang. Ada lagi yang mengatakan bahwa saatnya Tuhan sedang memurnikan gerejanya, sehingga bisa terlihat mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Dan masih ada banyak lagi. Dan bahkan saya mendengar ada yang mengatakan bahwa rasanya Tuhan kalah dengan virus corona. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka mengatakan bahwa Allah kalah dengan virus corona. Allah berdiam diri, Allah tidak lagi bekerja bagi umatnya. Nah, sebelum lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada kita untuk kita bisa nanti ketika memahami firman Tuhan lebih jauh kita bisa mengerti. Di padang gurun Bapak Ibu Saudara-saudara di Timur Tengah, kita tahu padang gurun begitu gersang, padang pasir yang panas, dan tidak ada air, dan kalaupun ada air atau danau itu hanya sedikit sekali. Tetapi di padang gurun itu kita tahu bersama ada pohon yang bisa tumbuh. Saya ingin ambil contoh satu pohon korma, saudara. Pohon korma yang kita tahu pohon yang menghasilkan buah dan bisa dimakan. Nah saudara-saudara, bagaimana pohon korma bisa tumbuh di padang gurun? Nah waktu saya memperhatikan, saudara, apalagi ketika saya baca bagaimana pohon korma ini ditanam, orang yang nanam pohon korma itu menggali sedemikian beberapa meter, lalu meletakkan biji korma di dalam padang pasir itu, di padang pasir. Dan kemudian tidak langsung ditutup dengan padang pasir, dengan pasir itu saudara. Tapi harus ditaruh dulu dengan batu. Batu besar diletakkan di atas biji korma itu tadi. Baru setelah itu ditutup dengan pasir. Nah kemudian saudara-saudara, ternyata
biji korma itu tumbuhnya bukan lebih dahulu ke atas, tapi ke bawah. Dan tumbuhnya itu, akarnya itu dia ke bawah, terus ke bawah, dan sampai mencapai satu aliran sungai atau ada air di bawah padang gurun itu, saudara-saudara. Nah, setelah akarnya mencapai sungai atau aliran sungai di bawah padang gurun itu, barulah biji korma tadi akan bertumbuh ke atas. Dan kita tahu bersama dan akhirnya bisa menjadi besar. Di tengah-tengah padang gurun itu Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita lihat sepintas memang rasanya gersang, panas, tidak ada harapan di daerah padang gurun. Tapi ketika kita meneliti lebih dalam, ternyata ada sungai di bawahnya, saudara-saudara. Nah, demikian halnya saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat situasi yang ada, sepintas memang rasanya tidak ada lagi harapan. Sampai ada yang berkata bahwa Tuhan kalah dengan virus corona. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak peduli kepada umatnya. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita meneliti lebih jauh, ternyata Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak kalah, saudara-saudara. Dan Tuhan punya sikap yang luar biasa sesungguhnya kepada umat percaya, orang percaya, umat pilihannya, kepada kita semua. Bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan peduli kepada kita, saudara-saudara. Tujuannya adalah saya ingin pada saat ini iman kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam persoalan yang kita hadapi bersama, mendunia ini, saudara-saudara. Kita tidak lemah iman kita, tapi kita tetap kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap menjalani kehidupan kita dengan optimis, percaya, memiliki pengharapan. Penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu saat ini saya ingin mengajak lebih jauh dari apa yang kita baca tadi. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas bahwa murid-murid juga mengalami seperti yang saya katakan tadi. Dikatakan ayat 19 bahwa murid-murid itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengunci diri setelah Yesus mati dan mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka mengunci diri, menutup diri. Mereka mengalami kesedihan yang dalam. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 24, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu saking sedihnya, saking berduka dan tidak ada lagi pengharapan. Kita baca ada 2 orang murid Yesus pulang kampung, saudara. Kembali ke kampung mereka. Mereka tidak ada lagi harapan di Yerusalem. Bukankah sama seperti saat ini? Tidak sedikit orang-orang yang akhirnya kembali ke kampung halamannya. Saya mendengar ketika ditanya kenapa, bukan karena memang tradisi yang biasa dilakukan, ya, pulang kampung oleh agama tertentu, tetapi oleh karena memang tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan di kota ini. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, itulah yang murid-murid alami. Yesus sampai mengatakan kepada mereka satu perkataan yang memang tidak enak didengar. Betapa bodohnya engkau. Yesus mengatakan kepada murid-murid, betapa bodohnya, betapa lambannya hati mereka. Padahal mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Nabi-nabi sudah menyampaikan mengenai Mesias, tapi mereka tidak mengerti. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, ketika iman kita tidak kuat, ketika iman kita lemah, maka kita bisa mengalami seperti yang dialami murid-murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya ingin sama-sama kita tidak mengalami seperti itu. Mungkin memang kita di beberapa dari kita mengalami, tapi saya ingin kembali memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kita, memberikan sebuah harapan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita, saudara-saudara. Allah tidak kalah dengan persoalan-persoalan dunia ini. Allah tidak kalah dengan persoalan virus corona ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Allah yang peduli. Percayalah bahwa Allah kita itu tidak meninggalkan kita. Allah kita bersama-sama dengan kita. Yesus tiba-tiba datang kepada murid-murid. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus mendatangi mereka. Murid-murid yang dalam keadaan seperti tadi yang saya sudah katakan. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus mengunjungi mereka. Saudara tahu bahwa Yesus
Dia tidak naik langsung ke surga ketika kebangkitannya. Itu menunjukkan bahwa Yesus sangat peduli kepada murid-muridnya. Yesus tahu bagaimana kondisi murid-murid pada saat itu. Dan Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 18 mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sekali-kali sebagai yatim piatu. Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa kita punya Allah yang peduli. Yesus datang memberikan kekuatan kepada murid-murid. Yesus datang memberikan damai sejahtera kepada mereka. Yesus tidak datang kepada mereka dengan membawa uang. Yesus datang kepada mereka tidak dengan membawa sembako, saudara-saudara, walaupun saya percaya itu dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu. Tetapi ini yang lebih penting, bahwa Yesus datang memberikan kepada mereka sebuah kekuatan jiwa, kekuatan iman. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara? Shalom yang sering kali kita ucapkan. Damai sejahtera memang bisa berarti bahwa kita berkecukupan secara materi. Kita bisa berkelimpahan secara materi. Kesuksesan secara jasmani. Tetapi lebih daripada itu, saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah keadaan jiwa atau batin yang itu melampaui daripada segala jasmania, melampaui dari segala yang ada. Yesus datang memberikan firman Tuhan. Saudara nanti perhatikan di dalam Lukas pasal 24, mengapa murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus bangkit dan Yesus tidak meninggalkan mereka. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus waktu berjalan sama-sama dari Yerusalem ke Emmaus. Padahal murid-murid itu sebelumnya mengenal Yesus. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Sampai mereka tiba di tempat tujuan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Itulah mengapa Yesus memberikan pengertian kepada mereka. Dikatakan bahwa ketika mereka makan sama-sama, barulah mata mereka tercelikkan. Ketika Yesus sudah memberikan pengertian atau menjelaskan firman Tuhan, baru mereka mengerti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita butuh firman Tuhan, kita butuh mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu kebaktian kita tidak berhenti. Kita terus ada firman Tuhan, ada khotbah yang diberikan. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di media sosial atau di internet. Tapi yang pasti adalah firman Tuhan kita butuhkan untuk kita bisa mengatasi segala persoalan, masalah yang kita hadapi. Seperti yang saat ini kita sedang hadapi. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi. Lomba melukis Bapak Ibu Saudara. Diadakan lomba melukis dan banyak pelukis-pelukis yang mengikuti lomba ini. Tema daripada lomba lukis ini adalah damai. Dan tentunya ada banyak lukisan yang sudah diberikan kepada juri, saudara-saudara. Dari sekian banyak lukisan, kemudian dikumpulkanlah semua lukisan yang memenuhi kriteria dan akhirnya juri menilai beberapa lukisan yang sudah ada, saudara. Namun dari lukisan yang ada itu, para juri ini tertarik dengan satu lukisan, saudara. Karena yang lainnya melukis mengenai tentang alam yang teduh, ya, indah. Kalau kita ke pegunungan, kita ke tepi pantai, ya saudara-saudara, kita bisa mendapatkan suasana yang damai. Ada kedamaian sepertinya dalam suasana seperti itu. Tapi yang menarik adalah satu lukisan ini, saudara-saudara, di mana lukisan ini menggambarkan sebuah perahu yang ada di tengah laut atau danau yang sedang terombang-ambing oleh badai, oleh tofan. Sebuah perahu yang ada dengan badai itu, dengan lukisan yang agak gelap. Tapi memang di situ ada seorang nakoda yang mengendalikan perahu itu, saudara-saudara, dalam badai tofan itu. Tapi diteliti atau diperhatikan oleh para juri, yang menarik adalah di salah satu palang dari perahu itu ada seekor burung, saudara-saudara. Dan burung itu kelihatannya tidak sedang menakutkan atau ketakutan. Ya, justru malah burung itu seperti sedang menyanyi atau bersiul dalam lukisan itu. Dan inilah yang akhirnya, saudara-saudara, membuat para juri tertarik. Dan singkat cerita, akhirnya para juri memberikan
kemenangan kepada lukisan ini. Nah saudara, ini ilustrasi yang saya ingin berikan bahwa hal yang sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan masalah, badai tofan dari kehidupan kita, itu bukan berarti tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi yang Tuhan berikan adalah ketenangan, kedamaian dari jiwa kita. Seperti tadi lukisan di mana seekor burung yang dalam keadaan badai tofan yang besar, yang di mana juga nakoda berusaha untuk mengendalikan perahu itu, tapi dia bisa bersiul atau bernyanyi, saudara-saudara. Nah saya percaya Tuhan sebagai nakoda agung kita, Tuhan pasti akan membawa kita, perahu kehidupan kita untuk keluar dari segala persoalan dan badai masalah kita, saudara-saudara. Saya tahu ada di antara kita mengalami persoalan, kehilangan pekerjaan. Ada jemaat-jemaat yang kehilangan mata pencaharian sehingga mereka mengalami kesulitan. Tapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah kita peduli. Allah kita pasti akan menolong, mengeluarkan kita dari segala badai kehidupan yang kita sedang hadapi dan yang nanti akan kita hadapi. Karena Allah mengasihi dan peduli kepada kita, saudara-saudara. Faktanya inilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Peganglah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli buat kita. Dia mengasihi kita. Saya akan akhiri Bapak Ibu Saudara dengan ingin mengatakan bahwa Allah tetaplah Allah. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Saya percaya Allah akan menolong kita. Murid-murid memang pada saat itu melihat bahwa Allah sepertinya membiarkan mereka. Sepertinya Allah tidak peduli kepada mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah peduli kepada mereka. Itulah Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus datang kepada mereka. Biarlah kita juga pada saat ini, saudara, tidak seperti murid-murid yang hanya melihat dari apa yang nampak, kelihatan di atas. Kelihatan masalah kita, persoalan kita. Tapi biarlah kita melihat lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Seperti kedalaman air sungai yang ada di bawah padang gurun. Tuhan mau, saudara-saudara, kita tetap kuat iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini akan menguatkan iman kita. Sehingga kita bisa melewati segala badai persoalan. Melewati apa yang sedang kita alami bersama saat ini. Damai sejahteranya diberikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan supaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Menguatkan kami Tuhan. Yang kami sedang menghadapi bersama-sama persoalan. Bukan hanya di bangsa kami tapi di dunia. Dengan kematian yang begitu banyak, korban yang begitu banyak, besar. Dan tidak hanya persoalan penyakit tapi persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Dan persoalan lainnya Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menyatakan bahwa kami punya Allah yang peduli. Sekarang kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang seperti nakoda tadi akan berusaha bagaimana kehidupan kami, rumah tangga kami tidak akan mengalami karam, tidak akan mengalami kehancuran. Tapi kami akan terus berjalan keluar dari badai itu dan sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Hamba berdoa berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan daripada tayangan ini. Tuhan hamba berdoa berkatilah mereka. Biarlah dicelikan mata rohani mereka. Seperti murid-murid, mereka dicelikan mata rohani mereka sehingga mereka mengerti. Dan ketika mereka mengerti, mereka kembali bangkit iman mereka. Mereka optimis menjalani hidup mereka dengan memiliki pengharapan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Inilah doa hamba, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik, yang berkuasa, Allah yang bermurah hati kepada kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna dan Engkau memberi kekuatan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keamanan di bangsa kami, di mana banyak orang kelaparan karena situasi ini dan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga mereka menjadi berbuat jahat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada pemerintahan kami sehingga mereka mampu menanggulangi keadaan ini, memberi makan bangsa ini dengan apa yang Tuhan sediakan lewat pemerintahan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan akan pulihkan. Engkau akan memakai menteri keuangan kami dan jajaran terkait untuk mereka boleh mencari jalan keluar yang dari Tuhan untuk menyediakan makanan bagi orang-orang di bangsa ini yang mengalami kelaparan. Bahkan lebih lagi ya Tuhan, kami percaya Engkau ya Tuhan yang akan memulihkan ekonomi bangsa ini. Engkau akan membuka banyak jalan Tuhan agar ekonomi bangsa ini dapat pulih kembali. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, terutama Menteri Kesehatan. Engkau yang memilih anak-Mu untuk menjadi Menteri Kesehatan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan hikmat-Mu kepadanya untuk mendapatkan jalan keluar dalam penanggulangan COVID-19 ini, sehingga dia dapat bersinergi dengan pemerintahan kami, juga Tuhan para medis yang ada di bangsa ini untuk penanggulangan COVID-19 yang menyerang bangsa kami dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya kekuatan darah anak domba Allah akan menutup bungkus Menteri Kesehatan kami dan jajaran dari kesehatan kami Tuhan, para medis kami, dokter dan juga suster yang merawat orang-orang yang mengalami dan menderita terinfeksi COVID-19. Sehingga kami percaya mereka diberi kekuatan, mereka diberi perlindungan dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka Tuhan tidak terinfeksi. Kami juga percaya kekuatan secara jasmani Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan dapat menangani pasien-pasien yang datang ke rumah-rumah sakit untuk diobati. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah tangga yang mengalami kekurangan makanan karena kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan punya jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar itu kepada setiap rumah tangga di bangsa ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau punya banyak jalan untuk memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit penyakit COVID-19 yang ada di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat karantina yang disediakan pemerintah kami. Kami percaya Roh-Mu beserta dengan Engkau bekerja dengan luar biasa, menjamah mereka sehingga mereka boleh menerima kesembuhan dan penyakit ini tidak menginfeksi, melebar ke tempat yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah bangsa ini untuk tunduk kepada peraturan sehingga kami semua dapat menanggulangi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di bangsa ini. Lewat COVID-19 ini Tuhan sedang menyatakan kehadirannya di bangsa kami untuk memulihkan bangsa kami. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bansos ini dilaksanakan dengan prinsip sederhana, yaitu yang mampu akan menolong atau membantu yang kurang atau tidak mampu, dan berlaku untuk kalangan sendiri. Mengajak Bapak Ibu yang mampu untuk berpartisipasi sebagai donatur. Dana partisipasi dapat Bapak Ibu transfer ke GSJA Special Event dengan nomor rekening tertera di layar. Bapak Ibu perwakilan ibadah dapat memberikan usul jemaat calon penerima bansos ini. Jangan lupa terlebih dahulu harap dilakukan verifikasi, kemudian mengisi form digital online yang sudah disediakan.
Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita sama-sama kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, saat ini kami datang mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami. Dan kiranya Tuhan saat ini, turunlah berkat-Mu atas kami semua. Anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh yang Kudus menyertai kami semua, mulai pada saat ini sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita mengatakan, amin. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab